Apa sebagai kepala sekolah di mana saja untuk mendapatkan keaslian tersebut sumbernya selain daripada fotokopi, selain daripada orang yang punya, kemana Bapak mau pergi untuk mengecek itu, untuk menambah keyakinan Bapak kemana? Saya punya data asli buku Indo. Kan sudah fotokopi. Udah Bapak jawab. Kami sudah sangat kuat karena orisinil. Enggak, saya tanya Bapak sebagai kepala sekolah tahu nggak di mana lagi tempat mengecek keorisinalan daripada ijazah? Ini ada tempatnya, Bapak tahu nggak tempat ngecek ini? Ngecek monggo. Hah? Apa? Kalau Bapak ingin ngecek semonggo. Orang saya tanya Pak, apa Bapak untuk menum? Kami merasa Bapak. Kami merasa bukti yang kami punyai sudah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ada hal yang menarik dalam persidangan Gus Nur, di mana ketika saksi yakni kepala sekolah itu hadir dan kali ini dicecar oleh seorang pengacara senior, yang pengacara yang sudah berambut putih ini betul-betul membuat kita bisa ngakak. Bagaimana tidak ya, ketika saksi sudah menjelaskan ya tentang bagaimana dia bisa membangun keyakinannya bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli dengan sejumlah argumentasi yang diberikan, tetapi justru ya sang pengacara ini terus mencecarnya dan menganggapnya bahwa itu subjektif Bapak. Dia pun bertanya, bagaimana Anda bisa memahami bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli? Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perdebatan di ruang sidang yang betul-betul seru ini. Bapak, saya nggak ulang nih, tadi Bapak menyatakan bahwa sebagai bukti asli ada sama orangnya, ya kami punya fotokopi. Bapak ngomong gitu kan, supaya kita nggak ulang. Oke, pertanyaan ini, apa sebagai kepala sekolah di mana saja untuk mendapatkan keaslian tersebut sumbernya selain daripada fotokopi, selain daripada orang yang punya, kemana Bapak mau pergi untuk mengecek itu, untuk menambah keyakinan Bapak kemana? Saya punya data asli buku Indo. Kan sudah fotokopi. Udah Bapak jawab. Kami sudah sangat kuat karena orisinil. Enggak, saya tanya Bapak sebagai kepala sekolah tahu nggak di mana lagi tempat mengecek keorisinalan daripada ijazah sebagai kepala sekolah? Saya tanya. Ya, kan sudah, ya nggak boleh ulang Pak Majelis, makanya saya nggak mau. Yang dikersalik, iya. Kan gimana? Oke, Pak Jokowi. Ya, terus yang kedua, dinas. Nah, dinas belum disebut tadi kan? Bapak belum nyebut dinas kan? Cuma data. Belum ada pertanyaan itu, Pak. Oke, dinas. Oke. Sekarang, nah, berarti udah ngaku ya, karena nggak ada ditanya. Dinas itu di mana? Dulu sejarah dinas itu Jangan dulu yang Bapak tahu sekarang. Sekarang ini dinasnya ada di Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu masih ikut kota, Dinas Pendidikan dan Dipora. Ya, oke. Apa nama dinas itu apa? Itu pertanyaan saya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ah, itu Bapak sudah cek belum? Kami nggak punya hak untuk mengecek. Kami sudah punya data, Bapak. Bisa ngecek kami nih. punya data. Karena tugas bukan itu, Pak. Dengar dulu. Lah, itu di luar tugas kami. Tugas utama kami 3 sudah sangat-sangat menyibukkan. Kan ada permasalahan yang Bapak yakini. Oke, terlalu memaksa yang mulia. Oke. Terlalu memaksa saksi untuk menjawab. Anda merasa tidak perlu. Kan gitu. Perlu. Udah ada sama Pak Jokowi, udah punya fotokopi, udah punya data. Oke. Sudah menjawab. Saya bacakan nih. Untuk mengecek keaslian ijazah melalui situs resmi Kemendikbud. Namun, situs ini khusus untuk mengecek keaslian ijazah SD, SMP, SMA, bukan dikti maksudnya. Ini ada tempatnya. Bapak tahu nggak tempat ngecek ini? Kalau ngecek monggo. Hah? Apa? Kalau Bapak ingin ngecek semonggo. Orang saya tanya Pak, apa Bapak untuk menum? Kami merasa kami merasa bukti yang kami punyai sudah kuat. Oke. Saksi sudah menjawab, cukup sampai di situ keyakinannya. Artinya tidak harus ke saya malah disuruh ngecek. Ya kan? Oke, jadi berarti nggak ada masalah sama Bapak. Nah, sekarang untuk menunjang keyakinan Bapak itu namanya subjektif, keyakinan Bapak. Kita nggak yakin, kok ada 2 warna biru, satu hitam, satu. Ini subjektif. Kedua, ya kan? Jokonya yang satu DJ. sudah dijawab, dia tidak bisa jawab. Keyakinan dia itu hanya untuk dia. Ini ada tempat legalitasnya ada kok. Tapi malah saya disuruh periksa. Gini. Ya? Jadi keyakinan Bapak itu subjektif untuk Bapak, bukan objektif. Objektif itu adalah tadi termasuk ini badan resmi pemerintah. Betul. Nah, jadi kemarilah nanti pembuktiannya, kesimpulannya ini kekuasaan majelis hakim.
Ya kan? Nah, kita semua ada bersalah, dibuktikan oleh Profesor Egi, tidak cermat, tidak apa. Nah, monggo kita di sini sama-sama mengalah. Ya cukup seru bagaimana pengacara ya yang berambut putih ini mencecar saksi yang merupakan kepala sekolah ya di tempat Pak Jokowi pernah mengenyam pendidikan, dan bagaimana pengacara ini menanyakan bahwa bagaimana Anda bisa yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli, dari mana Anda mendapatkan ya dasar-dasar dan bukti-bukti. Dengan sangat lugas kepala sekolah menyatakan bahwa kami ada fotokopi ijazah ketika siswa telah selesai, ada fotokopinya yang disimpan dan aslinya diterima. Itu satu. Yang kedua, bahwa kami punya buku induk ya siswa ketika terdaftar keluar. Kemudian yang ketiga, bisa dicek sama yang bersangkutan langsung, yakni sama Pak Jokowi. Tetapi menurut pengacara ini bahwa ya itu menurut Bapak, Anda yakin dengan itu, tetapi kami tidak yakin. Artinya bahwa itu subjektif Bapak. Lebih lanjut, bahwa pengacara ini kemudian mengulang bahwa masih ada cara untuk kemudian mengecek keaslian, mengetahui ya ijazah asli apa tidak, yakni melalui situs Kemendikbud ya. Menurutnya di situ bisa dicek ijazah SD, SMP, SMA ya. Lalu kemudian ketika ditanya kepada kepala sekolah, dia pun mengatakan kalau Bapak mau silakan cek. Nah, ini yang kemudian membuat pengacara ini kok menimpali balik, kok saya yang disuruh ngecek, saya kan tanya Bapak. Ya justru karena Anda yang menyebut bahwa bisa dicek di situs Kemendikbud, kenapa bukan Anda? Pengacara ini yang kemudian langsung mengecek, kenapa harus memerintahkan Pak Kepala Sekolah untuk mengeceknya, sementara dia sudah mengatakan bahwa saya sudah meyakini Pak Jokowi punya ijazah asli melalui sumber-sumber data yang sudah dijelaskan, mulai dari ada fotokopi ijazah yang disimpan di sekolah, ada buku induk ya, dan bisa dicek sama Pak Jokowi langsung. Tetapi pengacara ini malah justru mencecar ya saksi ini ya. Dan inilah yang kemudian membuat kita selalu ya bertanya-tanya, kenapa sang pengacara ini selalu mencecar para saksi-saksi dan tidak mau menerima argumentasi ya keterangan-keterangan saksi, padahal saksi sudah menyampaikan sesuai yang dia ketahui ya, yang dia lihat, yang dia saksikan. Tetapi pengacara ini justru selalu hendak mengarahkan agar saksi itu mengikuti logika para pengacara. Itulah yang kita lihat selama ini dari proses persidangan ini, dan mereka memang selalu ya membantah dan menolak keterangan-keterangan para saksi karena tidak mengikuti logikanya dengan sejumlah argumentasi bahwa itu subjektifnya saksi. Kita berharap semoga ini betul-betul cepat menimbulkan titik terang dan ada kepastian hukum, dan ya kasus hiruk pikuk ijazah palsu ini betul-betul bisa clear dan kita semua bisa mendapatkan informasi sesuai putusan pengadilan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.